Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sejarah filsafat menurut tesis, antitesis, dan sintesis. Dengan anggota 4 orang, yaitu Ani Aprilia Putri dengan NPM 21530210005, Mutia Konita 21530210001, Mona Lisa Masyiah 21530210003, dan yang terakhir Rahmi Juliani 21130210005. Filsafat pendidikan idealisme. Tesis, idealisme adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Leibniz pada awal abad 18. Puncak idealisme berada pada masa abad ke-18 dan 19 pada saat Jerman memiliki pengaruh besar. Adapun beberapa pandangan para filsuf terhadap idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, Fichte memakai nama idealisme subjektif. Jadi, pandangan-pandangan berasal dari subjek-subjek tertentu. Dia menyadarkan keunggulan moral untuk sebuah etika manusia yang ideal. Dia diduga sebagai pendiri idealisme di Jerman. Yang kedua, Hegel mengangkat idealisme subjektif dan objektif untuk menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Hegel sendiri mengutamakan pendidikan sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibandingkan unsur yang membentuknya. Yang ketiga, ada Kant menyebut pandangannya dengan istilah idealisme transendal atau idealisme kritis. Dalam alternatif ini, isi pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya sendiri, dan ruang dan waktu merupakan forma intuisi kita sendiri. Schelling telah menggunakan istilah idealisme transendal sebagai pengganti idealisme subjektif. Selanjutnya, antitesis. Dalam idealisme, kebenaran adalah suatu inherent dalam hakikat alam semesta. Oleh karena itu, ia telah dulu ada dan terlepas dari pengalaman. Dengan demikian, cara yang digunakan untuk meraih kebenaran tidaklah bersifat empirik. Penganut idealisme mempercayai intuisi, wahyu, dan rasio dalam fungsinya meraih dan mengembangkan pengetahuan. Metode-metode inilah yang paling tepat dalam mengumpuli kebenaran. Sebagai ide gagasan di mana ia merupakan pendidikan epistemologi dasar dari idealisme. Dalam pandangan idealisme, kehidupan etik dalam direnungkan sebagai suatu kehidupan yang dijalani dalam keharmonisan dengan alam atau universe. Selanjutnya yaitu sintesis. Uraian tesis dan antitesis yang sudah dijelaskan dapat dipahami bahwa meskipun idealisme berpandangan yang berfokus pada dunia ide yang bersifat abstrak, namun demikian ia tidak menafikan unsur materi yang bersifat empiris indrawi. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Menurut tesis, realisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu real atau nyata. Selain itu, realisme juga berasal dari kata Latin yaitu realis yang berarti nyata, dapat juga diartikan yang ada secara fakta, tidak dibayangkan atau diperkirakan. Menurut antitesis, secara normatif, realisme adalah antitesis dari idealisme, maka pendidikan realisme mutlak bersifat anti-idealisme. Marsigit 2014. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Lalu menurut sintetis, berdasarkan tesis dan antitesis dapat dijelaskan bahwa dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan yang diharapkan, menurut aliran realisme tidak hanya bergantung pada apa yang ada dalam diri peserta didik, namun juga bergantung pada siapa dan bagaimana guru mengajarkan peserta didik serta materi apa yang perlu dan tidak perlu diajarkan. Selanjutnya, filsafat pendidikan monoisme. Menurut tesis, filsuf modern seperti Immanuel Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monoisme. Terutama pada pandangan idealisme, mereka aliran monoisme ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Filsafat pendidikan monoisme. Yang pertama, antitesis. Antitesis dari aliran ini adalah bahwa jiwa dan raga saling melengkapi dalam mencapai tujuan dalam pendidikan. Jika hanya berdasarkan jiwa tanpa badan, maka akan sulit untuk mengimplementasikan tujuan yang diharapkan, sedangkan raga tanpa jiwa maka akan kesulitan dalam mengarahkan tujuan awalnya. Yang kedua, sintesis. Aliran filsafat pendidikan ini memandang bahwa jiwa lebih agung dari badan. Jiwa telah ada di alam atas sebelum masuk ke dalam badan. Jiwa itu terjatuh ke dalam hidup duniawi sehingga diperlukan adanya sinergi antara jiwa dan raga dalam mencapai tujuan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan pluralisme.
Yang pertama, tesis. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman atau pluralitas, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Yang kedua, antitesis. Pada aliran pluralisme, semua unsur pendidikan saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Bisa diargumentasikan bahwa sifat pluralisme proses ilmiah adalah faktor utama dalam pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan untuk dapat menambah kesejahteraan manusia. Yang ketiga, sintesis. Pluralisme merupakan ciri pemikiran aliran postmodernisme. Selanjutnya, hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi jadikan era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Filsafat pendidikan absolutisme. Yang pertama, tesis. Secara etimologi, absolutisme berasal dari bahasa Inggris yaitu absolutism, yang terdiri dari dua kata yaitu absolut dan isme. Sedangkan dalam bahasa lain yaitu absolutus, kata absolutus merupakan bentuk partisipium dari kata absolver. Yang kedua, antitesis. Selain itu, absolutisme ini juga bertentangan dengan subjektivisme. Pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika adalah bahwa pengetahuan matematika merupakan kebenaran mutlak, pengetahuan yang unik dan unchallengeable atau tidak dapat ditantang. Yang ketiga, sintesis. Absolutisme yang memandang bahwa hanya ada satu penjelasan objektif yang tepat dan tidak berubah tentang realitas yang akan berbenturan dengan paham maupun aliran relativisme dan subjektivisme. Filsafat pendidikan formalisme. Tesisnya yaitu aliran formalisme yang dibentuk di awal abad ke-20 dengan tujuan khusus yaitu menyingkirkan kontradiksi dari matematika. David Hilbert, salah satu pendiri aliran ini, melihat matematika sebagai sekedar sebuah rekayasa simbol menurut aturan tertentu untuk menghasilkan sebuah sistem pernyataan tautologis yang memiliki konsistensi internal tapi tanpa makna lain sama sekali. Antitesisnya yaitu aliran formalisme memiliki dua tesis, yaitu satu, matematika dapat dinyatakan dalam bentuk sistem formal yang kosong dari arti, dan yang kedua, matematika dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem formal yang dibangun bebas dari segala macam kontradiksi dan paradok. Sedangkan sintesisnya yaitu pembuktian matematika didasarkan pada cara berpikir dan tidak menggunakan fakta-fakta empiris. Maka pengetahuan matematika adalah pengetahuan yang bersifat paling pasti dari seluruh pengetahuan yang ada di dunia. Layaklah jika secara agak anarkis matematika menyebut dirinya sebagai dewa pengetahuan yang hanya mau mematuhi aturan yang dibuatnya sendiri. Filsafat pendidikan rasionalisme. Tesisnya yaitu rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Tokoh aliran rasionalisme adalah René Descartes. Ia adalah matematikawan, fisikawan, dan filosof dari Prancis yang dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Antitesisnya yaitu paham yang berlawanan dengan rasionalisme adalah empirisme. Aliran ini lebih menekankan peranan pengalaman dan mengecilkan peran akal dalam memperoleh pengetahuan. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Sedangkan sintesisnya yaitu filsafat pendidikan ini adalah rasionalisme dan empirisme. Itu saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mendapatkan pengetahuan. Aliran rasionalisme lebih menggunakan akal dalam mendapatkan pengetahuannya, sedangkan aliran empirisme lebih mengandalkan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan yang didapatkannya. Filsafat pendidikan atau naturalisme. Tesisnya yaitu naturalisme sebagai istilah kefilsafatan pada dasarnya merupakan sikap pandang kefilsafatan monoisme yang menganggap bahwa realitas atau alam semesta ini merupakan satu-satunya fakta yang ada. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Filsuf yang pertama kali memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan naturalisme adalah Johann Amos Comenius. Antitesisnya yaitu aliran naturalisme memandang bahwa segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya dengan keberadaan manusia beserta kesadarannya. Aliran naturalisme ini juga disebut dengan negativisme.
karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Sedangkan sintesisnya yaitu, menurut aliran naturalisme, spontanitas merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan, baik berupa fisik maupun otak, seperti yang tersebut pada poin 4 dan 5. Jadi jelaslah bahwa naturalisme menghendaki bahwa pendidikan yang berjalan secara wajar tanpa intervensi yang berlebihan sehingga membuat anak tersebut justru merasa terancam. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.